Selamat pagi semuanya anak didik kami kelas 9. Gimana kabarnya anakku? Sehat? Oke, harapan kami Bapak Ibu Guru, Ibu Gurumu, semoga semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun kamu berada pada pagi hari ini. Oke anak didik kami, sebelum kita lanjut materi kita pada hari ini yaitu mapel prakarya, kembali kami mengingatkan anak didik kami supaya tetap semangat belajar dari rumah walaupun dalam situasi pandemi ataupun dalam situasi kita katakan situasi COVID ya. Yang penting anak didik kami tetap jaga yang namanya kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Baik anak didik kami, itu pesan kami. Kemudian yang kedua, pesan kami yang kedua adalah supaya anak didik kami tetap ya semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dan mengumpulkannya. Oke anak didik kami. Nah, anak didik kami untuk materi kita hari ini instalasi listrik rumah tangga atau konstruksi instalasi listrik rumah tangga. Nah, jadi untuk hari ini saya akan membagikan video pembelajaran. Silakan anak didik kami ikuti dengan baik, ya, dianalisa supaya tidak gagal paham. Nah, anak didik kami langsung saja ya. Sebelum kita masuk ke materi, anak didik kami jangan lupa untuk mengisi absensi, ya. Semua mengisi tanpa terkecuali ya. Jangan hanya mengisi kemudian tidak melihat materi, tapi memang harus mengikuti materi pembelajarannya, oke? Supaya bermanfaat. Oke, kalau begitu anak didik kami langsung saja kita simak yuk materinya. Halo, selamat pagi anak didik kami kelas 9. Nah, anak didik kami kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. So, semuanya fokus konsentrasi, ikuti pembelajaran dengan baik, serius dan tentunya juga tidak terlalu tegang. Jadi sesuai dengan topiknya adalah membuat desain konstruksi instalasi listrik rumah tangga ya. Jadi bagaimana sebenarnya rancangan bentuk instalasi listrik rumah tangga itu kan kita bahas akan saya jelaskan di pertemuan hari ini ya. Baik, jadi sebenarnya untuk tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi sistem transmisi energi listrik. Itu sebenarnya yang menjadi pertama tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, memahami prinsip kelistrikan. Sedangkan yang ketiga itu mengidentifikasi peralatan dan komponen instalasi listrik rumah tangga. Sedangkan yang keempat, memahami perancangan instalasi listrik rumah tangga. Kelima, memahami langkah pembuatan diagram kerja rangkaian listrik rumah tangga. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi inilah yang menjadi kelima hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Mudah-mudahan setelah mengikuti pembelajaran, anak didik kami bisa mencapai tujuan ini. Oke, sekarang kita teruskan. Nah, baik, saya sedikit akan menjelaskan sistem transmisi energi listrik ya. Sistem transmisi energi listrik ya. Nah, apa itu sistem? Sistem ini adalah merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Artinya memang elemen-elemen itu harus saling terhubung supaya bisa mencapai tujuan. Tujuannya apa? Mengirim energi listrik ya, atau mentransmisikan energi listrik. Jadi sistem transmisi energi listrik itu adalah merupakan proses penyaluran atau pengiriman energi listrik yang dihasilkan dari sebuah pembangkit menuju sistem distribusi pada pelanggan. Jadi memang sistem transmisi ini rancang untuk mengirimkan listrik dari pembangkit listrik ya ke tujuan yaitu pelanggan. Jadi bagaimana bisa listrik yang dihasilkan dapat dikirim ke konsumen? Tentunya harus menggunakan sistem transmisi ya, sistem transmisi. Nah, oke. Jadi kalau menurut kamus KBBI-nya, kamus besar bahasa Indonesia-nya, istilah transmisi dapat diartikan sebagai penerimaan atau penerusan. Oke, paham aku? Oke, kalau sudah kita teruskan. Nah, pada gambar ini bisa kita perhatikan bagaimana sistem transmisi atau pengiriman listrik
dari pembangkit listrik sampai kepada konsumen. Nah, coba anak didik kami perhatikan gambar berikut ya. Nah, jadi yang pertama di sini coba kita lihat ada sistem pembangkit listrik ya, tegangannya sekitar 12 kV sampai 24 kV ya. Nah, kemudian ini setelah arusnya dibangkitkan, ini masuk ke trafo. Di trafo ini akan dinaikkan tegangannya dari 24 volt atau 12 volt sampai 12 kV sampai 24 kV ya, sorry ya, 12 kV sampai 24 kV. Ini dinaikkan tegangannya menjadi 70 kV, 150 kV, 275 kV, dan 500 kV. Besar ya. Oke, dari trafo penaik tegangan atau trafo step up namanya, ini disalurkan ke sistem transmisi ya, dilanjutkan ke sistem transmisi. Inilah sistem transmisi itu ya. Oke. Nah, melalui jaringan listriknya, kemudian masuk dia ke trafo penurun. Jadi tegangan listrik yang dibangkitkan tadi kan sudah dinaikkan ya di trafo penaik tegangan, kemudian disalurkan lalu di saluran transmisi. Nah, kemudian tegangan tadi diturunkan itu menjadi 20 kV. Nah, setelah diturunkan baru didistribusikan ya. Oke, lalu didistribusikan ke pelanggan melalui ini ada tiang listrik ini masuk, lalu ada di sini namanya trafo distribusi ya, di listrik ini trafo distribusi. Nah, di sini trafo tegangan listriknya diturunkan ya, diturunkan menjadi 230 volt atau 400 volt, baru dikirim kepada konsumen. Jadi kesimpulannya nakku, arus yang dibangkitkan tidak serta-merta langsung dikirimkan ke konsumen. Nah, jadi ada proses pengirimannya atau proses transmisinya. Jadi arusnya pun itu dikonversi dari yang 24 kV menjadi 70 kV, sorry ya, 70 kV. Nah, dinaikkan tegangannya, kemudian disalurkan ke transmisi, lalu diturunkan menjadi tegangan menengah, lalu didistribusikan, lalu diturunkan menjadi tegangan rendah. Nah, jadi kalau sudah arus listriknya pada tegangan rendah, barulah arus listrik itu siap untuk disalurkan atau didistribusikan ke setiap konsumen. Nah, jadi inilah anak didik kami yang dimaksud dengan sistem transmisi energi listrik ya, energi listrik ya. Oke, sekarang kita teruskan nah. Baik. Jadi pembangkit listrik atau power plant. Jadi pembangkit listrik ya tentu fungsinya menghasilkan energi listrik ya. Jadi pembangkit listrik Indonesia itu ada yang namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga uap, ada pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga gas, PLTG, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga panas. Jadi banyak menjadi sumber pembangkit listrik ya, ada tenaga air, ada tenaga uap, diesel, listrik, surya, tenaga angin, tenaga panas. Oke, jadi sebenarnya kalau melihat banyaknya sumber ini, seharusnya memang Indonesia harusnya terhindar yang namanya mati listrik. Tapi memang karena memang bertambahnya konsumen melampaui daripada kebutuhan listrik, ya otomatis bisa jadi pasokan listrik itu. Oke, sekarang kita teruskan. Oke, anak didik kami boleh simak ini atau boleh lihat maksud saya gambar ini ya. Ini adalah merupakan apa? Pembangkit listrik tenaga uap di Batam ya. Oke, boleh lihat bentuknya ya atau konstruksinya ya. Oke, kita teruskan. Trafo penaik tegangan ini tadi di dalam sistem transmisi sudah ada ya. Jadi ketika listriknya dihasilkan oleh pembangkit listrik itu tegangannya dinaikkan. Itu namanya trafo penaik tegangan. Dinaikkan trafo penaik tegangan atau trafo step up. Oke. Nah, setelah itu nanti baru disalurkan ke sistem transmisi ya, sistem transmisi ya. Oke. Nah, ini tadi sudah dijelaskan pada gambar ya. Dari yang 4 kV, 150 dan seterusnya ya. Oke.
Oke, anak didik kami, boleh dilihat kembali gambar ini ya. Ada transformator ya, transformator. Namanya transformator itu kan juga gunanya bisa menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Tapi kalau kita lihat konstruksinya ini adalah merupakan apa namanya desain konstruksi daripada sistem jaringan listrik sendiri ya. Oke, saluran transmisi ya berfungsi menyalurkan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Jadi fungsi gardu induk diantaranya untuk mengubah tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lain, atau dari tegangan tinggi ke tegangan menengah, dan sebagai pelayanan beban daya ke gardu induk lain kepada distribusi. Jadi pada fungsinya seperti yang saya sampaikan tadi, nah, sistem transmisi energi listrik itu tadi ya, itu menggunakan saluran transmisi ya, saluran transmisi. Nah, oke. Jadi melalui saluran transmisi ini bisa dikirimkan apa namanya arus listrik tegangan tinggi tadi, yang arus listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik itu disalurkan melalui sistem transmisi tadi. Saya lihat pada gambar tadi ya. Oke. Jadi saluran tegangan ekstra tinggi ini bisa disebut dengan istilah SUTEP ya, saluran udara ekstra tinggi. Oke, anak didik kami, ini dia merupakan saluran transmisinya ya. Bisa dilihat ya. Kalau dilihat sih seperti ini kan kesannya ya seperti tower telekomunikasi, tapi tidak hanya telekomunikasi punya tower, listrik juga punya ya. Jadi listrik itu juga merupakan jaringan ya, sama dengan apa namanya telekomunikasi ya. Jadi ada jaringannya. Baik, jadi trafo penurun tegangan menengah. Jadi trafo tegangan menengah berfungsi menurunkan tegangan dengan tinggi. Jadi dari yang tinggi diturunkan ke tegangan yang menengah. Oke, jadi sudah tadi ya, dari 70 volt per 40 volt menjadi 20 volt. Nah, jadi dari tegangan tinggi menengah baru ke yang rendah ya. Nah, jadi setelah rendah barulah siap dia untuk didistribusikan ke setiap rumah tangga ya. Oke, ini saluran distribusi trafo menurun tegangan menengah. Jadi menurunkan dari yang menengah ke yang rendah, begitu ya. Oke. Nah, ini dia. Ini tadi juga sudah kita bahas ya, menurunkan tegangan listrik dari yang menengah ke yang rendah ya. Oke. Jadi dari trafo tegangan rendah ini listriknya baru siap disalurkan ke konsumen ya. Oke, prinsip kelistrikan. Oke, jadi kalau cara prinsip apa yang menjadi prinsip kelistrikan, ini listrik itu perlu analisa kami ketahui itu muncul karena adanya muatan listrik ya, jelas ya, karena ada muatan. Jadi muatan itu muncul kenapa? Ya karena adanya pergesekan elektron dan proton ya. Apa itu elektron? Oke. Elektron ini adalah partikel dasar pembentuk struktur atom ya. Partikel dasar pembentuk struktur atom ya, struktur atom yang terdapat di luar atomnya, tapi muatannya negatif. Jadi ini paling luar ya. Nah, sedangkan proton itu adalah merupakan partikel pembentuk inti atom ya. Jadi ini muatannya positif ya, muatannya positif. Oke. Kemudian instalasi listrik merupakan rangkaian terpadu ya, benar. Oke, yang membutuhkan sumber listrik melalui pengantar konduktor. Oke, kita teruskan. Nah, ini merupakan kelihatan petir. Jadi kelihatan petir itu muncul karena ada loncatan elektron atau pembentuk dari partikel dasar daripada atom tadi itu mengalir pada media pengantar ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, jadi sumber listrik itu ada dua jenis ya, ada yang model AC, ada yang model DC. Kalau dia AC berarti harusnya bolak-balik. Contohnya listrik dari PLN dan
natural AC. Sedangkan listrik DC ini adalah sumber listrik yang masih menggunakan listrik siaran. Kalau tadi bolak-balik AC ya, alternatif current. Kalau yang DC direct current siaran. Itu contohnya baterai, generator DC, aki dan solar cell ya. Ini sumber listriknya ya. Oke, jadi contohnya juga yang berasal dari AC itu rangkaian listriknya contohnya. Oke, tadi sudah saya jelaskan yang AC ya, sedangkan yang itu PLN ya, arus PLN, arus bola balik. Sedangkan yang DC contohnya tadi juga ada ini tambahannya baterai, aki dan generator DC. Contohnya juga senter, termasuk juga sumber arusnya modelnya DC ya, secara ya. Oke, baik, peralatan. Nah, mungkin anak-adik kami sudah baca ya. Jadi kalau peralatan dan komponen instalasi rumah tangga itu ada ampermeter, ada voltmeter, ada tang kombinasi, tang potong, tang lancip, obeng, dan palu. Ini alatnya yang harus ada. Nah, itu alatnya. Kemudian kalau komponennya ada genser. Genser itu adalah meteran listrik ya. Meteran listriknya ada. Jadi terpasang di rumah sudah mungkin kenal ya, sudah kenal pastinya. Saklar ya, kemudian stop kontak, papan MCB ya, lampu, fitting lampu atau fitting lampu ya, bukan lampu itu ya, kemudian pipa paralel, pasang bunga, itu komponen. Baiklah, nanti kami itu sekilas menyinggung materi yang lalu ya, mengantar daripada desain industri listrik rumah tangga. Nah, yang perlu diingat di sana itu adalah bagaimana sistem transfer energi listriknya dari pembangkit tenaga listrik sampai kepada konsumen ya. Jadi mulai dari pembangkit, arusnya dinaikkan, dan setelah dinaikkan dikirim melalui yang namanya sistem transmisi tadi, kemudian diturunkan menjadi arus menengah oleh trafo penurunnya ya, step down-nya, kemudian itu dikirim ke sistem transmisi yaitu yang listrik, kemudian masuk kepada yang namanya transformator distribusi. Nah, kemudian turunkan tegangannya, kemudian disalurkan kepada konsumen. Nah, itu yang perlu kita ingat untuk materi yang lalu. Nah, sekarang untuk materi pertemuan hari ini, yaitu sebenarnya itu adalah perancangan instalasi rumah tangga ya. Jadi kalau bicara perancangan, bagaimana mendesain ya, membuat rancangan instalasi listrik yang baik untuk rumah tangga. Itu maksudnya di sini. Nah, jadi untuk perancangan ini berarti perlu yang namanya perencanaan ya. Perencanaan ini perlu dilakukan oleh seorang ahli instalasi dalam bentuk gambar atau dengan instalasi listrik. Jadi nggak asal bangun itu saja instalasinya atau jalan listriknya. Oke, jadi ini adalah merupakan perencanaan ya. Tujuan perencanaannya apa? Tidak lain supaya nanti instalasi listriknya itu hasilnya bagus, tidak ada kendala ya, tidak ada masalah-masalah yang muncul. Oke, kita teruskan. Fungsi perencanaan instalasi listrik rumah tangga. Jadi sebagai sarana komunikasi antara pemilik rumah dan teknik instalasi listrik. Nah, yang kedua, untuk mengetahui jumlah komponen listrik yang dibutuhkan. Jadi memang perencanaan itu juga perencanaan itu adalah supaya kita juga tahu jumlah komponen listrik yang dibutuhkan berapa. Dan yang pertama ini supaya tahu kita bagaimana bentuk daripada instalasi di rumah kita itu ya. Yang ketiga, mengetahui rencana anggaran biaya. Nah, ini yang paling penting. Kita tahu kenapa biaya harus dikeluarkan ya. Itu pentingnya perencanaan ataupun perencanaan instalasi listrik. Oke, yang berikutnya pembuatan diagram kerja rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Nah, ini perlu yang namanya dibuat gambar situasinya ya. Kemudian gambar denah rumahnya. Jadi gambar situasi itu merupakan gambar perencanaan awal dalam mendesain gambar instalasi listrik rumah tangga. Nah, jadi bagaimana gambar awal dari instalasi listrik itu perlu digambar, namanya sketsa ya. Kemudian gambar denah rumahnya seperti apa? Nah, apa
apa kaitan daripada gambar situasi dengan gambar rumah? Ya, sangat berkaitan. Kaitannya adalah kita akan ahli instalasi listrik akan memasang listrik sesuai dengan menyesuaikan dengan dinam rumahnya, sehingga hasilnya bagus. Kita teruskan gambar tata letak. Nah, jadi tata letak ini memang pemasangan dari komponen listrik itu tidak sembarangan, jadi harus ada tata letaknya, supaya terlihat teratur dan supaya tidak terjadi yang namanya juga korslet ya. Oke, meterannya di mana, isinya di mana, lembunya di mana, saklarnya dan stop kontaknya. Ini perlu diatur. Yang berikutnya diagram garis tunggal. Gambar garis tunggal itu sering disebut sebagai gambar perencanaan instalasi ya. Lalu diagram garis ganda. Jadi diagram garis ganda sering disebut sebagai gambar pelaksanaan instalasi atau gambar pengawatan. Nah, oke anak didik kami. Jadi itulah hal-hal yang harus dipikirkan dalam perencanaan ya. Oke anak didik kami, kesimpulannya dalam desain konstruksi daripada yang namanya instalasi listrik rumah tangga ini adalah dia harus memiliki perencanaan yang baik. Jadi perencanaan yang baik untuk memasang instalasi listriknya. Oke anak didik kami, itu dia yang untuk kesimpulan pertama. Kemudian yang kesimpulan yang kedua adalah selain perencanaan juga kita harus kita harus memahami bagaimana konsep daripada sistem transmisi daripada energi listrik sendiri. Tadi sudah dibahas ya, mulai dari pembangkit listrik, kemudian proses konversi tegangan tadi dari yang tinggi ke yang menengah ke yang rendah, kemudian sampai kepada konsumen. Baik anak didik kami, terima kasih buat perhatiannya pada pagi hari ini. Sampai jumpa dan selamat pagi.